kurang apa gitu kan, ingin membuat narasi apa lagi, apakah kurang merasa bersalah, minta maaf juga enggak gitu ya. Kakaknya ini dalam video kan tidak ada minta maaf, tetapi merasa terzolimi, merasa adiknya yang dikorbankan seperti itu. Padahal kita tahu persis hari ini anak yang berkonflik hukum AG ini ditahan ya karena peranan besar dia dalam peristiwa yang menganiaya David. Iya. Ini juga nih ada tweet Melisa ya, terkait kuasa hukum terkait hal ini yang seperti membalas statement dari keluarganya AG. Kita lihat hampir di waktu yang bersamaan semua pihak dari para pelaku berubah keterangan mereka sebelumnya, saling tuding dan saling serang. Bahkan ada yang menyudutkan anak korban yang sampai saat ini masih belum sadarkan diri. Jika keterangan awal itu tidak benar, apa yang saat ini benar? Jadi yang saat ini yang benar ada yang kita ketahui bersama itu kah? Ya, jadi saya lebih melihat kepada fakta-fakta ya. Yang pertama, David sampai hari ini tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan dirinya, faktanya adalah karena penganiayaan, itu fakta. Dan rekaman video iya, itu dan jelas. rekaman video tersebar itu juga fakta, gitu ya. Kemudian bahwa mereka ini semua pelaku ada di sana, bahkan ikut merekam, gitu ya. Dan endingnya juga selfie itu benar. Kalau selfie mungkin masih perlu didalami lagi. Karena tidak terlihat, tapi tersebar narasinya, tapi belum. Iya, yang jelas pada saat kita dapat informasi dari saksi kunci yang si orang tua sahabat dari anak korban D ini kan, dia yang teriak ya. Kalau dengar dari video terakhirnya itu dia yang teriak, woi, jauh banget dia teriak. Yang kita lihat kalau saja ibu itu tidak turun, itu bisa kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia karena memang tidak dari mereka sendiri ingin berhentinya. Saya bertanya boleh dijawab boleh nggak sih? Ini mungkin penasaran orang-orang. Sebetulnya yang dilakukan D kepada AG itu apa sampai membuat pelaku lainnya itu melakukan tindakan sekeras itu? Kita dapat informasi dari saksi kunci yang si orang tua sahabat dari anak korban D ini kan, dia yang teriak ya. Kalau dengar dari video terakhirnya itu dia yang teriak, woi, jauh banget dia teriak. Yang kita lihat kalau saja ibu itu tidak turun, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia karena memang tidak dari mereka sendiri ingin berhentinya. Saya bertanya boleh dijawab boleh nggak sih? Ini mungkin penasaran orang-orang. Sebetulnya yang dilakukan D kepada AG itu apa sampai membuat pelaku lainnya itu melakukan tindakan sekeras itu? Kita nggak paham juga ya, tapi beberapa tidak disebutkan juga. Tidak disebutkan karena berapa kali di media saya kan bilang ke kuasa hukum dari tersangka MDF, jangan menyebar fitnah-fitnah atau berita-berita sumir. Karena ada yang bilang karena David melakukan perbuatan tidak baik, karena melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Ini anak sudah koma tapi masih difitnah seperti itu. Saya bilang laporkan aja kalau memang ada. Ya. Laporkan aja. Karena kan pemicu awalnya itu katanya. Ya, tapi ini buat edukasi kita sama-sama ya, bahwa pasal penganiayaan itu nggak butuh motif juga sebenarnya. Gitu. Ketika ada orang yang sudah menjadi korban, ada pelakunya, maka sudah selesai, deliknya udah bisa diminta pertanggungjawaban. Oke, tapi itu rekaman video itu pada daerah situ tuh CCTV nggak ke arah sana ya? Nah, alhamdulillahnya ada juga sih. Oh, ada juga. Ada CCTV yang lengkap, malah dari awal itu sebenarnya nggak langsung ditendang begitu. Jadi diawali dengan persekusi dulu. Jadi ini anak disuruh push up dulu. Tadinya disuruh push up 50 kali, nggak sanggup 20 kali. Kemudian disuruh kayak posisi tobat. Nah, dari belakang baru dihajar. Menurut keterangan dari penyidik di Polda, di tendangan kedua David udah terkapar. Dan terus dihajar. Udah bergetar kakinya gitu, tapi terus dihajar tanpa ampun gitu. Itu yang sangat-sangat dikecam sama semua orang ya. Oke. Ini kan sekarang diperbincangkan tentang usia masih di bawah umur dianggapnya. Bagaimana kasus hukumnya terkait yang pelaku AG ya, menurut kita tuh dia sebagai anak di bawah umur memang ada prosedurnya itu, Mas Irfan. Jadi ada diatur di sistem peradilan pidana anak. Itu diatur itu bagaimana anak ini berperkara, bahwa nanti kalau sidang tertutup, dia kalau ditahan kayak sekarang ini paling lama 7 hari, bisa diperpanjang 8 hari.
ada aturan-aturan, tapi terkait prosedur anak. Tetapi apakah menghilangkan delik pidananya? Enggak. Tetap. Jadi kalau anak itu setengah dari hukuman maksimal yang diancam kepada. Jadi proses hukum akan terus dilakukan. Terus. Oke. Karena kita tidak mau ada David yang lain gitu ya. Kita mau anak-anak kita Ya. tidak tidak terjerembab lagi ke dalam urusan-urusan seperti ini gitu ya. Jangan ada lagi anak orang kaya yang ngerasa harta bapaknya banyak, punya jabatan, terus pengen petantang-tenteng melakukan apapun. Itu dia, dari kasus ini akhirnya terbuka kasus-kasus lainnya